Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Imran ST.MT selaku dosen pengampu, dan yang terhormat Bapak Fadli Rahman Baso SPD MPD selaku dosen mitra. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat serta rahmatnya lah sehingga kita masih sempat bertemu walaupun hanya secara daring. Tak lupa pula salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asti Mawarni selaku moderator perwakilan dari kelompok 5. Pada kesempatan hari ini, kelompok 3 yang terdiri dari Arinda Heksa Putri Marsyanda sebagai pemateri pertama, Miftahul Hairi S sebagai pemateri kedua, Nur Hayi Musdira sebagai pemateri ketiga, Natat Sarasid sebagai pemateri keempat, Ahmad Radif Ridai sebagai pemateri kelima, Sidrayanti sebagai pemateri keenam, AM Ikhwan Alifka sebagai pemateri ketujuh, Nur Ainun Najibah sebagai pemateri kedelapan, dan Muhammad Nur Fauzi sebagai pemateri yang terakhir. Pada kesempatan hari ini, kelompok 3 akan membahas materi mengenai lintasan dan sirkuit graf, aplikasi graf, dan pohon. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Saya Arinda Heksa Putri Marsyanda sebagai pemateri pertama. Jadi untuk pembahasan pertama di sini kami akan membahas mengenai lintasan dan sirkuit Euler dan Hamilton. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai lintasan dan sirkuit Euler. Jadi lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, untuk graf Euler yaitu merupakan graf yang mempunyai sirkuit Euler, dan untuk graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan sebagai graf semi Euler. Nah, adapun contoh dari graf dapat dilihat untuk graf A dan B memiliki lintasan Euler, yaitu di mana graf A 3, 1, 2, 3, 4, 1 dan B 1, 2, 4, 6, 2, 3, 6, 5, 1, 3. Sedangkan pada graf C dan D memiliki sirkuit Euler, dan graf E tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Nah, untuk graf A, B, dan F merupakan graf semi Euler, C dan D merupakan graf Euler, sedangkan E bukan graf semi Euler maupun graf Euler. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi slide 6, yaitu teorema graf tidak berarah memiliki lintasan Euler jika graf semi Euler dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul sederajat ganjil atau tidak ada simpul sederajat ganjil sama sekali. Graf tidak berarah G adalah graf Euler memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul sederajat genap. Selanjutnya, graf berarah G memiliki sirkuit Euler hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan sederajat keluar sama. B memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki sederajat masuk dan derajat keluar sama. Contoh berikut adalah contoh gambar dari teorema. Gambar A, graf berarah Euler AGCB GEDFA. Gambar B, graf berarah semi Euler DAB DCB. Gambar C, gambar berarah bukan Euler maupun semi Euler. Slide selanjutnya, lintasan dari sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Terima kasih. Saya kembalikan kepada monitor. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Perkenalkan, nama saya Nur Hayi Musdira.
Selanjutnya yaitu pada gambar pertama graf memiliki lintasan Hamilton misalnya 3, 2, 1, 4. Pada gambar kedua graf yang memiliki lintasan Hamilton 1, 2, 3, 4, 1. Gambar yang ketiga adalah graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Selanjutnya pada gambar pertama ada disebut dodecahedron Hamilton. Pada gambar kedua graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Selanjutnya teorema. Syarat cukup supaya graf sederhana G dengan n lebih besar sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit n atau 2 yaitu D atau V lebih besar sama dengan n/2 untuk setiap simpul. Teorema, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Teorema, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3 terdapat n kurang 1 buah sirkuit Hamilton. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya mengenai teorema lintasan dan sirkuit Hamilton. Di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul, n lebih besar sama dengan 3 dan n merupakan angka ganjil. Terdapat n kurang 1 dibagi 2 sebuah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat n kurang 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contohnya, terdapat 9 anggota sebuah klub bertemu setiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian rupa sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda pada setiap pertemuan makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Nah, cara penyelesaiannya yaitu jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 kurang 1/2 karena di sini n merupakan lebih besar sama dengan 3 dan n merupakan angka ganjil sehingga menggunakan n kurang 1 dibagi 2. N nya itu 9 dikurang 1 dibagi 2 jadi sama dengan 4. Di sini dapat kita lihat gambar graf yang mempresentasikan persoalan pengaturan tempat duduk. Terdapat 9 tempat duduk yang mengelilingi meja bundar. Selanjutnya, beberapa graf dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Namun, dapat juga mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton dan lain sebagainya. Di sini terdapat gambar A yang merupakan gambar graf Hamilton sekaligus graf Euler. Sedangkan gambar B merupakan graf Hamilton sekaligus graf semi Euler. Kita masuk ke contoh soal. Gambar di bawah ini merupakan dena lantai dasar sebuah gedung. Apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali saja jika kita boleh memasuki pintu yang mana saja? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, nyatakan ruang sebagai simpul dan pintu antar ruang sebagai sisi. Nah, dapat dilihat pada gambar seperti ini, nyatakan simpul dan ruang antar ruang sebagai sisi. Setiap pintu hanya boleh dilewati sekali, tidak harus kembali ke titik asal, melewati sisi tepat sekali dan merupakan lintasan Euler. Di dalam graf tersebut ada 2 simpul berderajat ganjil, simpul 1 dan 6, selebihnya genap. Kita dapat menarik kesimpulan setiap pintu dapat dilewati sekali saja. Mulai dari 1 ke 4, ke 5, ke 2, ke 3, ke 6 dan berputar kembali ke sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Aplikasi graf. Persoalan pedagang keliling. Traveling salesperson problem. Persoalan tukang pos Cina. Chinese postman problem. Perwarnaan graf. Graf coloring. Persoalan pedagang keliling. Traveling salesperson problem. Singkatan TSB. Diberikan sejumlah kota dan diketahui jarak antar kota. Tentukan tur terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum.
Aplikasi TSB. Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan simpul, yaitu dalam kurung N kurang 1 per 2. Graf di atas memiliki dalam kurung 4 kurang 1 per 2 sama dengan 3 sirkuit Hamilton, yaitu terdapat pada graf di bawah ada 3 sirkuit Hamilton dengan gambar 1, yaitu dalam kurung A, B, C, D, dan A merupakan bobot sama dengan 10 tambah 12 tambah 8 tambah 15 sama dengan 45. Dengan sirkuit Hamilton kedua, yaitu dalam kurung A, C, D, B, A dengan bobot sama dengan 12 tambah 5 tambah 9 tambah 15 sama dengan 41. Sirkuit Hamilton yang ketiga, yaitu dalam kurung A, C, B, D, A dengan bobot sama dengan 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sama dengan 32. Sirkuit Hamilton terpendek, yaitu sirkuit yang gambar ketiga dengan sisi A, C, B, D, A dengan bobot yaitu 10 tambah 5 tambah 9 tambah 8 sama dengan 32. Jika jumlah simpul N sama dengan 20 akan terdapat dalam kurun 19 per 2 sirkuit Hamilton atau sekitar 6 kali 10 pangkat 16 penyelesaian. Materi selanjutnya persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem. Dikemukakan oleh Mei Gen berasal dari Cina pada tahun 1962. Persoalan seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya supaya ia melewati setiap jalan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan, menentukan sirkuit Euler di dalam graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan membahas materi. Contoh sirkuit Euler di dalam graf. Lintasan yang dilalui tukang pos A, B, C, D, E, F, C, E, B, F, A. Jika graf yang mempresentasikan persoalan adalah graf Euler, maka sirkuit Eulernya mudah ditemukan. Jika grafnya bukan graf Euler, maka beberapa sisi di dalamnya graf harus dilalui lebih dari sekali. Jadi, Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan mempunyai jarak terpendek. Perwarnaan graf. Ada dua macam, perwarnaan simpul dan pewarnaan sisi. Hanya dibahas perwarnaan simpul. Perwarnaan simpul memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Oke, lanjut. Aplikasi pewarnaan graf mewarnai peta. Peta terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Lanjut, ini dia contoh pewarnaannya. Nah, kemudian nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna yang berbeda. Warna setiap simpul harus berbeda. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada anggota kelompok yang lainnya.
Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan materi mengenai teknik graf yang dibawakan oleh kelompok 3. Sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dibawakan. Lintasan dan sirkuit graf terbagi menjadi dua, yaitu lintasan dan sirkuit Euler dan lintasan dan sirkuit Hamilton. Sedangkan aplikasi graf ada 3, diantaranya yaitu persoalan pedagang keliling atau traveling salesperson, persoalan tukang pos Cina atau Chinese postman problem, dan pewarnaan graf atau graf coloring. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya dan kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.